Hai, balik lagi di Biologi 5. Dan sekarang kita bakal bahas soal SBMPTN tahun 2012. Nah, buat teman-teman yang mau latihan soal, mungkin bisa di-pause dulu setiap soalnya sebelum kita bahas bareng-bareng. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 46. Berikut ini yang bukan termasuk unsur makro yang diperlukan tumbuhan adalah ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ada makronutrien dan ada mikronutrien. Makro ini berarti tandanya nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan kalau mikronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, meskipun tetap penting. Nah, di sini ada urutannya. Dan mungkin ini jatuhnya lebih ke hafalan ya. Nah, di sini ada karbon, hidrogen, oksigen, potasium, terus ada fosfat, ada sulfur, ada kalsium, nitrogen, magnesium. Terus kalau yang mikro ada zat besi, boron, dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita lihat dari list ini, jawabannya adalah yang Cl dan Fe ya. Kalau Nc ada kalsium, ada. Oke, ini masuknya makro, ini juga makro. Ini makro juga. Ya udah, berarti jawabannya B. Oke, lanjut. Nomor 47. Pada reaksi terang, fotosintesis energi cahaya yang diubah menjadi ATP adalah di sini ada bentuk dari plastida gitu ya, klorofil. Di sini ada grana dan di sini ada proses reaksi terang. Nah, yang ditanya adalah pada reaksi terang fotosintesis energi cahaya diubah menjadi ATP dan di sini ada ya hasilnya ATP dan NADPH. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 48. Syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Nah, jadi sebenarnya gini ya. Proses evolusi itu terjadi karena adanya adaptasi dan seleksi. Kalau katanya Charles Darwin. Dan adaptasi ini secara spesifik adalah hasil dari mutasi. Nah, jadi akhirnya makhluk hidup itu berubah tuh dari misalnya ikan, berubah jadi reptil, berubah jadi burung, berubah jadi monyet, dan akhirnya jadi manusia gitu kan. Nah, sebenarnya kalau katanya Hardy-Weinberg gitu ya, evolusi itu nggak bakal terjadi gitu. Jadi ada istilahnya ini defaultnya dari makhluk hidup gitu ya. Seandainya dia ini menikah secara sempurna gitu ya, anaknya bakal ketebak lah kayak gitu. Nah, ini defaultnya sebuah makhluk hidup yang berkembang biak, kurang lebih mengikuti hukumnya Hardy-Weinberg. Jadi kayak sebenarnya hukum Hardy-Weinberg tuh nggak bakal terjadi sama sekali di dunia real gitu ya. Nah, di sini ada 5 hukum Hardy-Weinberg. Nah, jadi di sini pertama jumlah populasinya besar. Jadi kalau misalnya populasinya kecil, berarti kemungkinan bakal gak sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Kedua, perkawinannya acak. Nah, biasanya kan kalau kita kawin atau mungkin menikah gitu ya milih-milih kan. Pasti yang ganteng, yang baik, yang soleh, itu bakal jauh lebih dipilih daripada yang urak-urakan, gak punya uang dan sebagainya, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Nah, mungkin kalau misalnya kita kena radioaktif, mungkin terjadi pergeseran DNA, delesi, translokasi, dan sebagainya, itu kan pasti bakal terjadi mutasi kan, kayak gitu. Terus keempat, tidak ada seleksi. Ya justru evolusi itu harus ada seleksi ya. Yang menang yang bertahan, yang kalah bakal mati. Yang menang bakal menikah dengan betina, bakal punya anak. Yang menang bakal dapat makanan, dapat wilayah kekuasaan gitu ya. Gitu. Dan yang kelima, tidak ada migrasi. Ya justru kalau misalnya nggak ada makanan atau mungkin ada cuaca ekstrim,
makhluk hidup bakal bermigrasi ke tempat yang jauh lebih aman gitu. Nah, jadi jadi ini ada hukum berlakunya, kayak mutasi bukan ya, migrasi bukan juga, seleksi alam bukan, ini evolusi semua, perkawinan secara acak. Nah, ini bener ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ya. Nomor 49. Berikut ini tingkatan taksonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah. Nah, sebenarnya saya juga agak bingung sih, karena ini menggunakan bahasa Indonesia. Padahal biasanya kan belajar pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi sebenarnya urutannya itu adalah, kalau yang dari bahasa Inggris ya, filum, kelas, ordo, family, genus, dan juga spesies. Ini kalau bahasa Inggris. Tapi kalau di bahasa Indonesia, filum ini jadi filum ya, kelas, ordo itu bangsa, terus family itu suku, genus itu marga, dan spesies itu jenis. Ya paling atas di sini kingdom ya. Kingdom artinya kerajaan. Oke, nah jadi kalau di sini berarti urutannya adalah kita cek kelas, suku, bangsa, filum. Ini salah. Filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Oke, jawabannya B. Coba kita cek CDE-nya. Bangsa, marga, suku, kelas, filum. Ini salah, ada filumnya. Suku, filum, udah salah. Filum, oke, kelas, suku, marga, bangsa. Ini kebalik ya. Betul. Nah, mungkin kita kadang suka lupa aja karena ini pakai bahasa Indonesia ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Nomor 50, pernyataan berikut yang bukan merupakan karakteristik Gymnospermae atau Angiospermae. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah perbedaan dari Gymnos sama Angio. Atau sebenarnya saya mau coba review sedikit dari klasifikasi tumbuhan. Misalnya ini tumbuhan ya, atau plantae. Tumbuhan plantae. Nah, tumbuhan plantae ini kebagi jadi 2. Ada yang tahu nggak apa? Oke, bener ya. Jadi ini lumut sama ada tanaman berpembuluh. Nah, tanaman berpembuluh kebagi 2. Ada Pteridophyta, ada Spermatophyta. Spermatophyta kebagi 2 lagi. Ada Gymnospermae, ada Angiospermae. Angiospermae kebagi 2 lagi. Apa nih? Dikotil sama monokotil. Dah. Nah, jadi kurang lebih kayak gini pembagian dari klasifikasi tumbuhan atau plantae. Nah, ini ada perbedaan Gymnos sama Angios. Jadi mereka itu sama-sama Spermatophyta, tanaman yang punya sperma atau biji gitu ya. Nah, cuma bedanya Gymnos itu berarti bijinya terbuka. Gymnos itu dari kata telanjang. Sperma itu biji, berarti biji yang telanjang, tidak terbuka. Sedangkan Angiospermae, angio itu artinya tertutup, spermae itu biji. Jadi bijinya tertutup. Nah, jadi di sini kita lihat ada ciri-cirinya. Kita cek satu-satu pilihannya. Alat reproduksi Angiospermae memiliki daging buah. Oke, jawabannya bener ya.
Nah, selanjutnya alat reproduksi Gymnospermae berupa Strobilus atau Chorus. Bener ya, ini Strobilus. Oke, C. Gymnospermae memiliki alat reproduksi yang lebih kompleks. Kalau kita perhatiin, enggak ya, ini justru lebih sederhana. Coba kita cek dulu. Angiospermae memiliki alat reproduksi generatif berupa bunga. Nah, ini ada bunganya ya. Oke. Gymnospermae tidak mempunyai ruang pembungkus tempat biji berkembang. Nah, sedangkan kalau Angios punya ya. Nah, ini bener ya. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Mungkin ini emang agak bahasanya tuh nggak ngejelasin secara khusus poin-poinnya gitu ya. Alat reproduksinya yang lebih kompleks. Nah, cuman dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa Gymnos ini lebih sederhana dan Angios ini kompleks. Itu karena dia punya bungkusnya, dan bungkusnya macam-macam, ada bunga, ada daging buah, terus juga ada dikotil, monokotil, macam-macam gitu ya. Lebih bervariasi. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut. Nomor 51. Asam nukleat yang terdapat pada virus adalah. Nah, jadi sebenarnya kita harus tahu asam nukleat ini kebagi menjadi dua, DNA dan RNA. Nah, adapun rRNA, tRNA itu sebenarnya kayak semacam turunan aja sih. Jadi bukan emang asam nukleat yang emang dipakai untuk transkrip dan translasi ya, gitu. Jadi tujuannya tuh bukan jadi protein gitu kalau RNA sama tRNA. Jadi ini kayak tambahan aja gitu, pelengkap. Nah, terus emang ada virus yang dia itu punya DNA ataupun RNA gitu. Jadi ini cuma salah satu. Jadi dia punya dua-duanya gitu ya. Setiap virus tuh bisa ada yang punya DNA doang, ada yang RNA doang gitu. Nggak bisa punya dua-duanya kayak gini tuh, nggak bisa. Atau cuman RNA aja juga, RNA dan protein juga enggak gitu. Jadi si protein yang didapetin dari virus itu hasil dari transkrip RNA atau DNA-nya virus ke dalam bakteri gitu. Jadi yang punya protein itu bakteri gitu. Jadi dia harus datang dulu ke bakteri baru dia bisa memproduksi protein. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next. Nomor 52. Organisme bergenotip A besar, A kecil dihasilkan dari induk betina yang bergenotip A kecil dan induk jantan yang bergenotip. Nah, ya udah, misal ada genotip A besar, A kecil. Berarti ini F1 ya, ini anaknya. Nah, parentnya ini kita nggak tahu nih. Ayahnya titik-titik, ibunya titik-titik. Ibunya ternyata A kecil ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya F1-nya ini A besar A kecil, berarti kan andaikan A besarnya ini bisa jadi dari ayah atau ibu. A kecilnya ini dari ayah atau ibu, ya kan? Ibu udah jelas nih, A kecil, berarti nggak mungkin dong ngasih A besar. Berarti ayahnya ini pasti A besar. Gitu. Nah, terus A kecilnya ini pasti dari ibunya, kayak gitu. Nah, pertanyaannya, ayahnya ini A besar apa A besar A kecil? Nah, ini kan jadi pertanyaan kan. Jawabannya ya udah, yang jelas dia punya A besar gitu. Terus kita coba lihat di pilihannya, ini A kecil salah kan. Terus ada A kecil ini salah, A kecil ini salah. Nggak mungkin ayahnya itu ada A kecil kan gitu. Nah, berarti pilihannya cuma dua nih, di antara B atau yang D. Kalau yang B, A besar A kecil doang, berarti dia kayak bilang kalau A besar salah kan.
Nah, sedangkan kalau yang D dia ngasih kemungkinan A besar bisa, A besar A kecil juga bisa. Bener nggak? Ya udah kita cek misalnya A besar nih, berarti kan genotipnya A besar dikawinin sama A kecil. Pasti jadi A besar A kecil dong. Nah, kalau ayahnya itu A besar A kecil, berarti A besar A sama A kecil jadi A besar A kecil. Kalau A kecil sama A kecil jadi A kecil A kecil. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena si ayah yang A besar A kecil ini ya tetap punya A besar A kecil. Meskipun ada kemungkinan anaknya ada A kecil juga gitu. Sedangkan kalau ayahnya A besar udah jelas pasti anaknya A besar A kecil gitu. Jadi ini persentasenya 50-50, tapi kalau ini udah 100. Tapi kan tetap ada kemungkinan kan? Nah, berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 53, pada interaksi antar spesies. Antar, tapi kalau di Inggris tuh beda gitu loh. Jadi kalau misalnya interaksi intra spesies gitu ya, spesies berarti di dalam spesies yang sama. Tapi kalau inter spesies itu antara spesies yang berbeda. Tuh. Tidak terjadi kompetisi. Nah, kalau spesiesnya beda, berarti kan kromosomnya beda, ya kan? DNA-nya beda. Yang mana tentu ini akan berpengaruh kepada proses reproduksi. Gitu. Nah, proses reproduksi sangat erat kaitannya dengan mencari pasangan. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Kalau makanan bisa aja meskipun spesiesnya beda tapi makanannya sama. Itu teritori sama juga. Relung, habitat sama juga kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ya. Nomor 54. Berikut ini adalah tahapan dalam kultur jaringan. Nah, sebenarnya di sini kita harus tahu istilah-istilahnya ya. Nah, jadi di sini mungkin ada beberapa kata, planlet sama aklimatisasi. Planlet itu tau nggak apa? Nah, jadi ketika kita kultur jaringan itu kan ada di dalam botol gitu kan. Nah, planlet itu adalah tanaman yang ada di dalam botol ini, yang masih berupa talus gitu ya. Gitu. Jadi dia tuh kayak semacam jaringan yang baru tumbuh gitulah, yang ditumbuhkan di jar atau di botol gitu ya. Nah, ini namanya planlet. Gitu. Nah, terus aklimatisasi. Aklimatisasi itu apa? Aklimatisasi itu proses adaptasi, istilahnya kayak gitu. Kayak proses adaptasi atau penyesuaian gitu ya. Jadi tanaman yang baru tumbuh gitu ya, udah cukup besar gitu. Dia udah punya daun, udah punya akar. Akhirnya diaklimatisasi ke dalam tanah. Nah, ini tanah misalnya. Nah, tanaman tersebut ditanam di sini. Gitu. Nah, jadi jawabannya kalau kita lihat proses aklimatisasi ini kan proses tanaman yang baru ditanam ke tanah ya. Dan ini adalah tahapan terakhir gitu. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, makanya berarti yang terakhir dilakukan dari proses kultur jaringan itu adalah poin yang ketiga. Oke. Nah, dan ini cuma ada satu-satunya kan yang ujungnya 3. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 55, jaringan sel mati yang memiliki penebalan dinding sekunder dari lignin adalah Nah, jadi kita harus tahu ya nama-nama sel tumbuhan gitu ya. Nah, cuman di sini ada istilah yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, jadi sklerenchyme itu dari kata
Sklerenchyme. Sklere itu dari kata mungkin enaknya skeleton misalnya. Skeleton tuh apa? Tulang kan? Tulang keras kan? Nah, jadi daripada menghafal, lebih baik kita memahami istilah-istilah dari biologi kayak gitu. Nah, ini contohnya Sklerenchyme. Nah, jadi kalau misalnya ditanya lignin, berarti kan ini keras ya. Nah, jawabannya pasti Sklerenchyme. Karena ini artinya tuh berarti sel yang keras gitu, jaringan yang terdiri dari sel-sel yang keras gitu. Jadi jawabannya adalah yang Oke, lanjut nomor 56. Ikatan antar dua rantai DNA yang memiliki lebih banyak jumlah GC guanin sitosin adalah lebih kuat dibandingkan dengan ikatan antara dua untai DNA yang lebih banyak jumlah AT-nya. Sebab pasangan GC memiliki 3 ikatan hidrogen, pasangan AT memiliki 2 ikatan hidrogen. Nah, coba sekarang kita lihat bentuk DNA dari unsur kimiawinya. Nah, ini udah ada. Jadi sebenarnya ini gambarnya kurang sempurna sih, karena sebenarnya di gambar ini ngejelasin GC semua ya. Nah, cuman dari sini kita jadi tahu nih, GC itu emang bener ya, punya 3 ikatan, 1, 2, 3. Nah, kalau AT dia punyanya 2 ikatan hidrogen, yang kayak begininya nih cuma 2 gitu. Jadi yang sebabnya ini benar. Nah, terus apa hubungannya nih? Apa pengaruhnya? Nah, ikatan hidrogen ini punya kekuatan. Makin banyak ikatannya makin kuat, ya nggak sih? Ya kayak tali aja, makin banyak tali yang mengikat makin kuat gitu. Nah, jadi pernyataan pertama ini juga benar. Yang makin banyak GC-nya akan lebih kuat, sedangkan kalau yang banyak AT-nya ini nggak lebih kuat daripada yang banyak ikatan GC. Oke, jadi jawabannya benar, dan saling berhubungan ya. Jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut. Nomor 57. Neuroglia berfungsi untuk membantu neuron dalam mentransmisi rangsangan. Sebab neuroglia membantu membentuk mielin dan menjaga homeostasis. Nah, jadi sebenarnya ya ketika kita mempelajari sel saraf gitu ya, ini suka ada kan sel saraf yang bentuknya kayak gini nih. Tuh. Gitu. Nah, biasanya neuroglia itu dia ada di sini, terus atau mungkin dia ada di sini gitu ya. Nah, dia itu tujuannya membantu memberikan nutrisi buat si selubung mielin ini. Nah, ini kan selubung mielin ya. Jadi yang kotak-kotak ini, bukan kotak sih, lebih ke tabung gitu ya bentuknya. Dia memberikan nutrisi juga bagi sel saraf biar tetap sehat. Gitu. Nah, sedangkan neuroglinya dia itu nggak ngapa-ngapain, maksudnya dia nggak memberikan rangsangan, dia nggak mentransmisi rangsangan, cuman dia kayak mensuplai nutrisi aja gitu. Nah, berarti jawaban yang pertama, neuroglia berfungsi untuk membantu neuron dalam mentransmisi rangsangan. Ini salah. Sebab neuroglia membantu membentuk mielin dan menjaga homeostasis. Ini benar, gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang ini salah benar. Jawabannya yang D. Oke, gitu ya. Next, nomor 58. Domba Dolly merupakan hasil cloning melalui teknik rekayasa, yaitu jadi domba Dolly itu dia punya inti sel gitu ya, dan di sini punya kromosom yang sempurna. Sempurna itu berarti dia emang full gitu ya. Kalau sel sperma kan, sperma atau sel telur kan dia pasti setengahnya ya, setengah dari 2N gitu ya. Jadi
cuman N doang. Misalnya kalau di manusia 2, 3 gitu. Padahal fullnya kan 46. Nah, jadi kalau yang diproses ini gitu ya, ini dia kromosomnya sempurna, terus dimasukkan ke dalam inti sel yang kosong. Inti sel telur yang kosong. Nah, gitu. Jadi ada domba lain, dia menghasilkan sel telur gitu ya. Terus sel telurnya intinya diambil. Terus yang udah sempurna dimasukin ke sini. Nah, terus dimasukkan lagi ke tubuhnya si kambing ini gitu ya, domba yang ini. Nah, terus akhirnya punya anak. Yang anaknya sama persis dengan domba Dolly ini gitu. Nah, coba kita lihat dari pernyataannya. Pertama, cloud transfer inti. Bener ya? Ya kan inti sel yang diambil dari sini ya. Dari kelenjar susunya. Nah, terus yang kedua, fertilisasi di luar tubuh betina. Enggak dong. Nah, terus yang ketiga, pemasukan inti sel kelenjar susu domba donor ke dalam sel telur yang intinya telah dirusak untuk menghasilkan embrio. Bener ya? Tuh, yang keempat, pembuatan sel telur oleh sel sperma. Oh, salah. Ini nggak ada sel gonosom. Proses cloning ini menggunakan sel autosom atau sel somatik. Nah, cuman lebih jelasnya ternyata di sini menggunakan inti sel kelenjar susu domba. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 tuh B. Oke. Lanjut ya. Nomor 59. Rhodophyta yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kosmetik, dan farmasi adalah. Rhodophyta tuh berarti dari kata apa? Dari kata rod. Red itu apa? Merah. Nah, ya udah, berarti kita cari yang bukan merah, ya kan? Kita cari alga yang bukan merah. Nah, kita lihat sini nomor 4 misalnya, chlorella. Chlorella itu kan berarti dari kata chlo ini kan mirip sama klorofil, ya kan? Nah, klorofil ini warnanya hijau. Nah, berarti ini bukan, kayak gitu. Berarti antara 1, 2, dan 3. Terus kalau misalnya kita lihat ini spirulina ini dia tanaman alga gitu ya, alga yang suka dipakai buat obat-obatan kayak gitu, dan warnanya juga hijau. Masker spirulina, pernah dengar nggak sih masker spirulina yang suka dijual-jual di TikTok atau Instagram? Nah, ini warnanya hijau kan, itu ya udah, berarti bukan 2 dan bukan 4. Jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu berarti apa? B. Gitu. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Nomor 60. Hewan yang memiliki peredaran darah tertutup adalah. Peredaran darah tertutup. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini hewan-hewan yang tertutup tuh biasanya emang hewan yang ukurannya besar gitu ya. Contoh kayak katak dan ikan. Nah, ternyata cacing juga tertutup ya. 1, 2, dan 3 gitu. Sedangkan belalang ini sering banget jadi contoh buat hewan yang peredaran darah terbuka. Gitu. Jadi bedanya adalah kalau ikan itu bernafasnya pakai insang, sedangkan katak sama cacing itu dia pakai kulit, meskipun tetap tertutup gitu. Ya udah, jawabannya berarti apa kalau 1, 2, 3? Jawabannya adalah yang A ya. Gitu. Oke, jadi mungkin kalau di latihan UTBK tahun yang ini tuh banyakan hafalan ya. Dan saya nggak terlalu suka juga sih, karena emang susah banget ngejelasin buat hafalan ini. Tapi saya menggunakan metode
istilah gitu ya, istilah dan arti kata yang mungkin akan memudahkan teman-teman untuk memahami sebuah bahasa atau kata baru gitu ya. Jadi coba arti katanya apa, dipotong-potong kayak gitu. Gitu. Oke. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.